Sebelum nonton videonya jangan lupa subscribe, bunyikan loncengnya, dan komen dan share. Tapi saya titip hati-hati, yang namanya pinjem ke bank itu hati-hati, harus dikalkulasi, harus dihitung yang detail, jangan sampai keliru ngitung, karena itu bukan duit Bapak Ibu semuanya. Pemerintah Indonesia mendapatkan komitmen pendanaan hingga 20 miliar dolar atau 311 triliun rupiah, asumsi kurs 15.564 rupiah per US dollar dari negara-negara maju yang tergabung dalam G7, termasuk Amerika Serikat. Komitmen pendanaan tersebut diungkapkan Presiden Amerika Serikat AS Joe Biden saat konferensi tingkat tinggi, KTT G20 hari pertama di Bali, tanggal 15 November tahun 2022 lalu. Biden menyebut, komitmen tersebut akan disalurkan melalui inisiatif Just Energy Transition Partnership, JETP, yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan Jepang. Kedua negara maju ini akan memimpin negosiasi dengan International Partners Group terkait pendanaan transisi energi di Indonesia, terutama untuk meninggalkan batu bara sebagai sumber energi pembangkit listrik. Namun demikian, janji manis Joe Biden tersebut dikritisi oleh sejumlah anggota DPR RI. Alasannya, Indonesia perlu berhati-hati karena dikhawatirkan komitmen pendanaan tersebut justru akan menambah utang negara. Anggota Komisi 7 Dewan Perwakilan Rakyat DPR, fraksi Partai Amanat Nasional, PAN Andi Yuliani Paris menilai, hal ini perlu kehati-hatian dari pemerintah Indonesia. Menurutnya, pendanaan ini bisa menjadi jebakan dan menjadi utang yang harus dibayarkan masyarakat Indonesia. Ketika saya membaca hasil KTT G20 di Bali ternyata banyak hal yang saya khawatir menjadi jebakan bagi pemerintah Indonesia, ungkapnya pada rapat kerja Komisi 7 DPR RI dengan Menteri ESDM, Senin tanggal 21 November tahun 2022. Menurutnya, beberapa kerjasama yang dilakukan Indonesia dengan luar negeri bisa menjadi menambah beban utang Indonesia. Andi kembali menekankan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM, Arifin Tasrif agar lebih berhati-hati terhadap pendanaan yang diterima. Mau clean energy related project untuk green financing, tapi green financing tetap saja utang Pak Menteri, be careful, tegasnya. Kira-kira kerja sama seperti apa? Apakah ada utang lagi di situ? Tanyanya. Sejalan dengan itu, anggota DPR fraksi Partai Golongan Karya, Golkar, Maman Abdurrahman menyebutkan pendanaan 300 triliun rupiah yang diwacanakan untuk pemensiunan batu bara harus disikapi hati-hati. Pasalnya, pemerintah tidak boleh gegabah dalam mengambil keputusan. Wacana bantuan dari Amerika berupa dana kurang lebih 300 triliun rupiah. Isunya yang saya tangkap di media stok batu bara kita dikasih 300 triliun rupiah. Saya pikir enak sekali hidup ini main stop-stop batu bara. Saya yakin pemerintah tidak akan gegabah langsung ambil langkah, ungkapnya. Menurutnya, batu bara menyumbang sebagian besar pendapatan negara Indonesia. Oleh karena itu, penyetopan PLTU batu bara ini harus dipikirkan matang-matang. Mohon pemerintah melihat ini secara bijak, karena suka atau tidak suka, senang atau tidak senang, batu bara menjadi salah satu penyumbang devisa terbesar di negara kita. Saya pikir ada kepentingan itu juga yang kita jaga, pungkasnya. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan bahwa komitmen pendanaan dari negara-negara maju untuk RI ini masih akan dibahas lagi untuk dirinci.